Baik, selamat datang kembali. Kali ini kita bakalan melanjutkan pembahasan berikutnya, dimana sebelumnya kita telah mengendalikan kecepatan motor DC dengan menggunakan satu buah transistor. Nah, di sini pakainya satu transistor, sehingga ini hanya dapat mengendalikan kecepatannya saja, tidak bisa untuk mengendalikan arah motornya. Nah, oleh sebab itu di video kali ini kita akan menambah fungsi dari driver motor ini. Jadi nanti bisa untuk mengendalikan kecepatan motor dan juga untuk mengendalikan arahnya gitu. Oke, langsung saja kita ke skematiknya. Kita menggunakan Proteus. Nah, untuk skematiknya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, ini adalah rangkaian voltage divider. Rangkaian voltage divider. Nah, ini bisa kalian lihat di sini menggunakan satu daya simetris. Artinya satu daya yang mempunyai sumber yang berkebalikan, positif 15 volt dan juga negatif 15 volt. Jika kalian belum mempunyai satu daya yang simetris, kalian bisa beli di online shop gitu. Banyak yang menjual satu daya simetris ini. Di sini pakainya yang 15 volt dan juga minus 15 volt. Setelah itu di sini ada rangkaian pembagi tegangan. Nah, ini menggunakan resistor 6,8 kilo. Nah, fungsi dari resistor 6,8 kilo ini itu fungsinya untuk membagi tegangan, dimana saat dibagi itu supaya dapat Vout 7,5 volt. Vin-nya kan 15 volt plus atau minus. Nah, Vout-nya kita dapat 7,5 volt. Terus di sini juga ada rangkaian potensiometer. Nah, potensiometer di sini itu fungsinya untuk mengatur kecepatan dan juga arah motornya. Jadi kalau misal si potensiometernya di paling atas, maka kecepatan motornya akan positif atau searah jarum jam. Lalu jika positif itu antara ini sampai sini nih, set. Nah, lalu jika potensiometernya diputar dari sini ke sini atau 50% ke bawah, maka si motor akan berputar ke arah berlawanan, dimana setiap persen di bawah 50-nya itu mewakili kecepatan dari motornya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk rangkaian yang pertama. Lanjut kita ke rangkaian berikutnya. Di sini kita menggunakan operational amplifier. Nah, di operational amplifier ini kita menggunakan rangkaian komparator. Itu ciri dari rangkaian komparator adalah masing-masing sumber non-inverting dan invertingnya itu punya sumber masing-masing gitu, beda. Seperti yang kita lihat di sini, yang non-invertingnya dihubungkan ke satu daya voltage divider dan yang invertingnya dihubungkan ke output dari transistor di sini, sehingga nantinya rangkaian op-amp ini akan mengukur tegangan, selisih tegangan dari potensiometer dengan outputnya. Jadi nanti dari sini kita bisa mengatur positif
dan negatifnya output itu, serta dapat juga mengatur besarnya arus yang mengalir pada transistor, kurang lebih seperti itu. Nah, nantinya kan akan ke sini mengalir arusnya, terus di sini. Nah, rangkaian yang penting itu di sini nih. Di sini menggunakan 2 buah transistor, dimana jika arus outputnya itu negatif, maka transistor PNP yang akan menghantarkan arus dari sini. Nah, nanti akan ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Kurang lebih seperti itu. Nanti di sini berarti ini arusnya negatif, ini arusnya 0 volt. Negatif sama 0 volt kan berarti selisihnya selisih atau beda potensialnya kan negatif berapa volt, X volt, dimana tadi kita mengukur dengan voltage divider itu sekitar 7 volt ya, 7 volt berarti sekitar di bawah minus 7 volt kalau misal tegangan dari output op-amp-nya itu adalah negatif. Nah, begitupun sebaliknya gitu. Jika tegangan dari si op-amp-nya adalah positif, maka rangkaian transistor ini tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah rangkaian dari sini. Arus akan mengalir ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini, dimana arus yang dialirkan adalah arus yang positif, sehingga di sini bersifat positif. Positifnya kurang dari plus 7 volt. Dan di sininya 0 volt atau netral, 0 volt. Nah, dari sini ke sini kan dia punya beda potensial positif antara kurang dari 7 volt, sehingga nanti motor akan berputar searah jarum jam. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Nah, supaya kita dapat memahaminya dengan benar, mari kita simulasikan saja. Langsung saja kita jalankan ya. Nah, bisa kalian lihat ini tegangannya positif saat potensiometer berada di atas 50%. Misal kita turunkan, dia akan semakin kecil, sekitar 57%. Terus kita turunkan ke bawah 50%, yakni 30%, dia bernilai negatif. Dan kita fullkan, nah dia akan bernilai minus 6,35 volt. Jadi ini bisa buat mengontrol kecepatan dan juga arah motornya. Kalau negatif, maka arah motor akan berlawanan jarum jam. Terus kalau positif, arah motor akan searah jarum jam. Dengan tegangannya bisa kita atur juga. Oh ya, di sini juga ada rangkaian kapasitor. Nah, fungsi rangkaian ini itu untuk memfilter dari tegangannya gitu, supaya enggak ripple. Soalnya kan pakai motor yang bebannya cenderung besar, sehingga dapat, dan juga ada medan magnetnya, sehingga kita pakai kopling kapasitor supaya mengurangi ripple-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini juga sama. Ya, mungkin cukup sekian dulu. Jika ingin bertanya, silahkan bisa tulis di komentar, dan jangan lupa juga like. Oke, cukup sekian, bye bye.